Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surudin, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 13 Kabupaten Purwakarta. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Atus Sofia. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 13 Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, hari ini alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, hari ini kita akan adakan percakapan observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan observasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan bagian pembelajaran agar Ibu siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Begitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu nih. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan ingin Ibu capai nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada dua Pak. Yang pertama, melalui pengamatan video dan teks, peserta didik nanti mampu mengidentifikasi makna tersirat yang terkandung dalam teks anekdot. Nah, kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti peserta didik mampu menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan dalam observasi nanti? Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan area pengembangan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Untuk area pengetahuan yaitu peserta didik mendapatkan pengetahuan dari pengamatan video dan LKPD. Sementara untuk area sikap dan keterampilan yaitu peserta didik mampu berdiskusi dengan kerjasama serta mampu menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Pengerjaan LKPD, diskusi dan belajar hasil diskusi kelompok adalah bagian aspek pengetahuan, sikap dan juga keterampilan pada siswa ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Untuk strategi yang akan digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat, profil belajar, dan kesiapan belajar peserta didik Pak. Nah, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk model pembelajaran akan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metodenya akan menggunakan pengamatan dan diskusi kelompok. Baik, berarti yang akan Ibu terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran discovery learning ya Bu, dan juga dengan metode pengamatan dan diskusi kelompok. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya, mungkin saya akan menggunakan video pembelajaran, LKPD, slide PowerPoint, dan juga laptop. Kira-kira kapan nih Bu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah Senin depan Pak, saya ada jadwal di hari Senin jam ketiga dan keempat di kelas 10 TJKT. Jadi nanti Senin depan di kelas TJKT jam ketiga dan keempat saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi dalam kelas Ibu. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, dan saya harus sudah mempersiapkan mulai dari sekarang Pak. Baik Bu, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Senin depan dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi.
kompak sekali. Sehat? Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM, silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Baik, saya periksa kehadiran terlebih dahulu. Adit, Diawel, ya, Ahmad Noyana, Arul, Selvia. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Anekdot dan hari ini kita akan belajar tentang mengevaluasi teks anekdot. Teks anekdot yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, menjelaskan pengertian makna tersirat teks anekdot, mengemukakan bagian teks anekdot, dan mengkritik kesesuaian makna tersirat dalam teks anekdot. Kenapa kita harus belajar teks anekdot? Tujuannya untuk mengkritik, tapi dengan cara yang harus, dengan cara yang baik. Kenapa kita harus mempelajari teks anekdot? Supaya bisa belajar mengkritik, tapi dengan cara yang harus, dengan cara yang baik, agar tidak menyakiti orang yang dikritik. Nih, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, teks anekdot ini merupakan cerita singkat. Isinya menarik dan lucu. Mengangkat cerita tentang orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian nyata atau kejadian sebenarnya. Nih, siapa yang tahu perbedaan humor dengan anekdot? Humor cerita yang menghibur. Kalau anekdot kayak Roasting. Oh, kalau zaman sekarang di roasting nggak kali lagi ya katanya. Kalau humor ini, humor dan anekdot sama-sama berisi cerita lucu. Yang membedakan apa? Yang membedakan apa? Nah, apa yang membedakannya? Tujuan. Kalau humor, ceritanya lucu, tujuannya untuk apa? Menghibur. Kalau anekdot, ceritanya lucu, tujuannya untuk Ibu punya video, nanti kalian analisis apa makna kritikan yang terdapat dalam video tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ati. Aku baru lulus sekolah. STM dong. Dan setelah lulus aku itu lomba kritik DPR. Disuruh kritik sedih. Oh ya, pakai itu panutan dulu. Iya, ini nanti yang jadi presiden. Terus DPR yang tahu hukumannya sama di GSPD. Di GSPD itu rakyat Indonesia. Aku penasaran aja gitu rasa ibadah DPR Malaysia ini.
bentuk teks, isinya kritik. Siapa yang mengkritik? Namanya siapa? Haji ini orang anak SMK. Kritik siapa? Orang yang dikritik ini adalah apa? Apa kritikannya tadi? Si Aji anak STM korupsi. Siapa si Aji? Kalau benar korupsi, apa yang membedakannya? Korupsi SMK dengan korupsi anggota DPR. Apa si Aji? Hukumannya yang beda. Kalau anggota DPR dihukumnya beda. Nah, lihat si Aji dikebukin padahal korupsinya cuma 100.000. Anggota dewan, anggota DPR korupsinya besar-besaran tapi hukumannya cuma di penjara negeri, fasilitasnya enak. Nah, berarti kritik oleh Ajinya apa? Hukum di negara ini tidak adil. Yang tidur di kelas anggota DPR tidur pada saat rapat. Jadi dikritik. Ternyata saya ini tidak hanya saja yang suka tidur, tapi ternyata DPR juga suka tidur. Berarti dia makan gaji padahal dibayar. Yang ketiga apalagi? Tadi apakah anggota DPR kalau tidur silakan ngacai? Nah, apakah hilangnya semanis janji-janjinya? Nah, yang dimaksud semanis janjinya apa tuh? Nah, biasanya kalau mereka yang mau nyalon selalu berjanji kan, nanti harga BBM saya turunkan, harga listrik saya turunkan, skincare nanti saya turunkan. Padahal ketika sudah jadi tidak direalisasikan. Ini adalah contoh dari anekdot, tapi dalam bentuk lisan, bukan dalam bentuk teks. Pernah nonton apa? Bapak di dalam juga sama mengandung unsur anekdot. Nih, kalau mau paham isi yang terkandung dalam anekdot, kita harus paham situasi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kita tidak pernah bisa memahami makna tersirat dalam teks anekdot kalau kita tidak paham hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya. Mau nyambung, tidak nyambung kalau tidak paham, tidak tergaul, ya, tidak mengerti tentang apa yang terjadi di negara ini, di kelas kamu, di lingkungan kamu, di masyarakat. Kalau dari anekdot kamu tidak paham. Artinya, kalau kamu tidak paham, berarti kamu tidak merasa sindir, tidak merasa dikritik, atau ngerti, tidak paham. Nih, anekdot ini diangkat sebagai Ansor, coba bacakan Ansor. Ya. Yang digunakan sebagai sarana mengkritik karena kritik yang disampaikan dapat menjadi orang atau pihak yang dikritik. Ya. Anekdot ini digunakan sebagai sarana untuk mengkritik. Kritikan yang disampaikan dapat menyindir atau pihak yang dikritik. Bagaimana kita mengevaluasi anekdot? Punya PD, kalian kerjakan bersama kelompoknya. Duduknya sudah kelompok? Sudah. Kalian kerjakan bersama teman kelompoknya, lalu kemudian nanti presentasikan hasil kerja kelompoknya. Di sini ada 4 kotak pertanyaan. Pilih mau nomor berapa?
pertanyaannya. Kelompok 1, nomor berapa? Masalah apa yang diceritakan dalam teks berjudul cara keledai membaca buku? Keledai yang membaca buku tapi tidak paham isinya. Keledai yang membaca buku tapi tidak paham isinya. Tokohnya siapa? Ini dihadiahi oleh dengan syarat akan dihadiah dengan syarat itu permasalahannya. Kelompok ini pilih nomor berapa? Nomor 3. Mengapa cara keledai membaca buku tersebut termasuk teks anekdot? Karena mengkritik si keledai yang tidak bisa membaca dan belajar. Nah, karena mengkritik Si keledai yang tidak bisa membaca dan belajar. ada yang punya jawaban lain? Nomor 1. Karena terdapat kritikan kepada orang-orang yang membaca buku tapi tidak isinya. Ada yang punya jawaban lain? Jawaban kelompok 4 dan kelompok 1 berbeda. Kelompok 1 tadi jawabannya apa cerita tersebut termasuk dalam teks anekdot karena Terdapat kritikan kepada orang yang membaca buku tidak tahu isinya. kelompok ini punya jawaban yang berbeda. Sama jawabannya apa beda? Mengapa teks anekdot tersebut masuk ke dalam teks? Karena terdapat unsur siapa yang kritik? Siapa yang dikritik? Siapa yang yang dikritik itu bukan tokoh dalam cerita, tapi yang ada dalam dunia. Siapa yang dikritik? Orang bisa membaca, tapi bodoh. Keledai. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil jawaban. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nona Alicia dari kelas TJKT. Mempresentasikan teks anekdot. Soal pertama, siapa saja tokoh yang terdapat dalam teks anekdot? Jawabannya Timur Leng, Nasruddin, dan Keledai. Yang kedua, masalah apa yang diceritakan dalam teks anekdot? Jawabannya Keledai yang membaca buku tapi tidak paham isinya. Yang ketiga, apa pesan yang terdapat dalam teks anekdot? Jawabannya yang membaca bukunya saja, tapi juga harus tahu semangat dan pelajaran yang ada dalam buku itu agar tidak seperti keledai. Mengapa cerita tersebut termasuk ke dalam teks anekdot? Karena dapat kritikan kepada orang yang baca buku tapi tidak bisa. Terima Nih, izin memperkenalkan diri, saya Lia Siti Nurna dari TJKT. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Siapa saja tokoh yang terdapat dalam anekdot? 2. Masalah apa yang diceritakan dalam teks anekdot? 3. Apakah pesan tersirat yang terdapat dalam teks anekdot? 4. Mengapa cerita tersebut masuk dalam teks anekdot? Jawaban 1. Nasruddin, keledai Timur Leng. 2. Seekor keledai yang tidak bisa membaca. 3. Jangan sama bodohnya seperti keledai yang mampu membaca. 4. Jangan mengkritik keledai yang tidak bisa membaca dan malas belajar. terima kasih. Barusan kita sudah menganalisis makna tersirat dari teks berjudul cara keledai membaca. Nah, sebelum kita belajarnya, hari ini kita belajar tentang apa? Apa saja teks anekdot dari sumur? Teks anekdot. Nomor. Mengapa harus belajar teks anekdot? Agar kita bisa mengkritik dengan cara
materi di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Ada. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di Senin depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri Kiara Pedes Kabupaten Purwakarta. Pada kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Atu Sofia. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri Kiara Pedes. Pada kesempatan kali ini juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Siti Maryam Nur Hasanah. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya Bu. Baik Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kita yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Iya, karena belum terbiasa ya Pak, jadi saya merasa tegang awalnya, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu ya Pak. Kemudian untuk area pengembangan saya mulai dari area pengetahuan, sikap dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis melalui pengamatan video dan teks. Nah, sedangkan untuk sikap dan keterampilannya siswa mampu berkolaborasi, berkomunikasi baik ketika siswa tersebut melakukan diskusi kelompok maupun saat penyampaian hasil diskusi. Oke, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Nah, menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik Pak, meskipun memang masih ada beberapa kekurangan. Jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai ya Bu ya. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Iya, kekurangan atau hambatannya pasti ini dihadapi oleh setiap guru gitu ya Pak ya. Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ada beberapa siswa yang kurang ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi ada beberapa siswa yang kurang terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya. Iya betul Pak. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka kurang terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok Pak belum sesuai dengan keinginan dan kenyamanan mereka. Jadi kedepannya saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat siswa. Kan ada beberapa siswa yang minat belajarnya itu berdasarkan gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik, sehingga siswa akan merasa lebih nyaman jika saya sesuaikan dengan kenyamanan siswa tersebut. Nah, mungkin saya juga melakukan pertanyaan dulu kepada siswa tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas itu harus seperti apa. Baik Bu, jadi itu adalah rencana ke depannya Bu, pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya. Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan juga gaya belajar kinestetik, seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Saya tunggu cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Kalau mungkin waktu tepatnya saya belum tahu ya Pak, belum bisa menentukan, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Bu, demikian percakapan kita kali ini. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan
kita. Semua kita sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Nah, berikutnya saya kasih kesempatan buat Ibu pengajar praktik untuk menyampaikan umpan balik. Bu, silakan. Baik, terima kasih Pak Surudin, Bu Atus. Praktek coaching yang sudah dilakukan tadi pasca observasi, alhamdulillah saya sudah melihat di situ ada percakapan yang menggali potensi apa yang ada di dalam diri Ibu Atus sendiri ya. Nah, terkait dengan alur kita, karena coaching itu ada alurnya gitu ya. Saya melihat di sini harus ada aspek-aspek alur tirtanya gitu ya. Nah, yang saya tangkap di sini tadi di awal sudah bagus gitu, Bapak menanyakan apa kira-kira kendala yang dihadapi oleh Ibu Atus. Tadi sudah disampaikan kendalanya ketika melakukan pembelajaran di kelas ada beberapa siswa yang tidak aktif. Nah, itu kan ya. Jadi coaching itu kan memang percakapan. Bedanya dengan percakapan biasa apa? Kalau coaching ada tujuan di akhir yang harus kita capai. Kalau percakapan biasa kan tidak kemana aja gitu ya, melebar, kadang poin-poinnya itu bisa beberapa gitu. Nah, kalau di coaching itu fokus mau ke tujuan yang mana dulu nih, permasalahan mana yang mau diselesaikan, itu ya di tujuan. Kemudian pada tahap identifikasi sudah bagus tadi Bu Atus menyampaikan identifikasinya, kenapa alasan siswa tersebut tidak aktif. Nah, kemudian untuk melakukan perencanaan tindak lanjut ke depannya itu segera dilaksanakan, dan kapan kita melakukan evaluasi dari kegiatan tersebut, karena ini kan tujuannya untuk mencapai suatu perubahan ya, perubahan di mana tujuannya tadi merubah peserta didik menjadi terlibat aktif. Itu harus segera kita cek betul nggak ini ada perubahan. Kalau tidak, itu saja sih, selebihnya sudah bagus dan percakapannya juga sudah mengikuti alur kita, hanya sedikit tambahan itu dari saya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian percakapan pasca observasi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.